Agus. Hadir. Chelsea. Dewi Kartika. Dava Mirpuraul Anak. Ineska. Rahes. Maftahul. Maftahul ya. Maelania. Mirza tadi nggak masuk ya. Muhammad Habilul Habib. Muhammad Aditya Pratama. Muhammad Rizky Zaman. Muhammad Alfi Muzaki. Muhammad Arif Al-Fahrizi. Muhammad Fahmi Irwansyah. Muhammad Rafa. Hadir. Muhammad Jaisin. Nadira. Naufal. Rabaswara. Putri Alivia. Sarbit. Iksna Lutfi. Yasmin Zaneta. Tidak hadir hari ini satu ya. Tadi siapa? Mirza. Aktif. Untuk kali ini coba dulu pengen mendengarkan kalian untuk menyanyikan lagu wajib ya. Nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib karena ini pas momennya hari kemerdekaan, berarti otomatis lagunya cukup hari merdeka aja ya. Semuanya hafal kan? Ya. Yang 17 Agustus tahun 45. Insya Allah hafal ya semuanya ya. Oke, kita mulai menyanyikan lagu wajib. Semuanya saja jangan ada yang diam ya. Harus membuka suara ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Ucap balik. Ya. Ya, sekarang nanti guru depan kalian ini akan menyampaikan tentang yang pertama adalah tentang mengenal diri dan potensi ya. Yang kedua, tema pergaulan dan persahabatan. Yang ketiga, motivasi dan belajar. Keempat, pengelola emosi. Yang kelima, kemandirian dan tanggung jawab. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kalian ini kaitannya dengan tema pengenalan diri dan potensi. Ini berkaitan dengan yang namanya hobi ya. Tahu ya hobi ya? Menurut kalian apa sih bedanya hobi dan bakat? Ya. Kemudian yang kedua, ada yang tahu tentang apa itu hobi di sini? Hobi itu artinya apa? Coba ada yang bisa mengemukakan atau menguraikan tentang arti daripada hobi. Ya, tentunya kalian mungkin masing-masing punya hobi ya, punya hobi atau bakat. Itu sama, hobi dan bakat itu sama ya. Apa Mas hobi Mas?
atau bisa melakukan sesuatu berdasarkan kesenangan. Biasanya senang ya, betul, senang ya. Dan yang kedua, nanti dalam tema ini nanti kalian diminta untuk menyebutkan kelebihan pada diri kalian ya. Jadi kalian sering bertanya-tanya pada diri kalian sendiri, apa sih kelebihan saya ya, kelebihannya apa ya. Kemudian selanjutnya, kenapa sih kita sangat penting untuk mengenal diri sendiri sejak sekarang atau nanti pada kita masa remaja. Itu nanti akan kita bahas dalam tema pengenalan diri dan potensinya. Kita potensi berkaitan dengan hobi dan bakat. Potensinya apa? Yang ada pada diri kalian masing. Mungkin di antara kalian supaya pasti punya hobi atau punya kesenangan. Jadi biasa itu hobi atau bakat itu berkaitan dengan apa yang kalian merasa senang untuk melakukannya ya. Senang lah, gampangnya senang ya. Aku senang nyanyi ya, ada yang hobinya nyanyi, hobi menggambar atau lukis atau hobi-hobi yang lain yang berkaitan dengan kemampuannya kalian masing-masing ya. Ya apa misalnya baca puisi atau menulis ya, menulis cerita itu juga bagian dari hobi atau menyanyi ya. Biasanya kalau usia kalian biasanya suka nyanyi biasanya ya. Ya walaupun dengan suara pas-pasan, yang penting kita enjoy atau menikmati apa yang kita lakukan tersebut ya. Nyanyi apa, nyanyi lagu-lagu apa saja kita punya. Atau hobi yang lain, menulis cerita ya, misalnya punya ide, punya cerita apa kalian tuangkan di dalam sebuah tulisan. Itu berkaitan dengan hobi ya, atau bakat. Hobinya apa enggak? Punya hobi nyanyi enggak? Nyanyi juga. Mas Tahun hobinya apa Mas? Mangan aja hobi makan ya. Hobinya mungkin kalau ya syukur-syukur ada yang hobi baca Al-Quran ya. Hebat kalau baca Al-Quran, kalau hobi ya nanti bisa identik jadi hafiz ya, atau hafidho. Kalau memang hobinya baca Al-Quran, karena setiap hari Al-Qurannya dibaca tuh karena merasa senang, akhirnya nanti bisa mencapai menjadi sebuah hafiz atau hafidho. Kemudian menyebutkan 3 kelebihan. Nanti kalian nanti akan berbagi brosur untuk menyebutkan 3 kelebihan pada diri masing-masing. Kelebihannya apa aku? Nah, nanti kalian ragu sendiri ya. Kelebihannya apa ya aku ya? Mungkin yang biasanya kalau kelebihan itu yang kalian lakukan itu membuat perasaan orang lain itu senang ya, nyaman. Nah itu kelebihan. Karena kalian berbuat sesuatu ya, atau beraktivitas apa ya yang membuat orang lain senang, atau punya mengungkapkan kata-kata apa yang membuat orang lainnya nyaman atau senang. Itu juga merupakan salah satu kelebihan pada diri kami. Apa ya, meragu sendirilah kelebihan kalian itu apa ya. Dan kenapa sih penting untuk mengenal diri sendiri sejak remaja ya? Karena ini memang penting, harus mengenal diri sendiri ya. Semuanya itu harus bisa mampu mengenal diri sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah temanya pergaulan dan persahabatan. Nanti kalau setelah kalian sudah butuh kegiatan ini ya, diharapkan semuanya itu yang pertama, 1, kalian bisa atau dapat mengenal kelebihan dan kekurangan pada diri masing-masing ya. Kelebihannya apa ya, kemudian setelah itu kalau sudah tahu kelebihannya, yang namanya manusia pasti ada kekurangannya ya.
yang membuat orang lain kadang merasa sewot, merasa marah ya, itu juga bagian dari bahkan juga pada diri sendiri. Kekurangan itu juga bisa berefek pada diri sendiri ya. Yang kedua, mengidentifikasi potensi sudah dimiliki. Nanti kalian bisa mengidentifikasi ya, potensi apa yang kalian miliki. Kalau potensi tahu ya, potensi kemampuan ya, kemampuan pada diri kalian itu apa saja. Nanti bisa diidentifikasi oleh masing-masing ya. Yang ketiga, perlu adanya meningkatkan rasa percaya diri dengan memahami daripada potensi kita masing-masing ya. Ya, kalau kita sudah tahu ya, sudah mampu, bahkan sudah mengetahui kemampuan atau potensi kalian masing-masing, otomatis nanti kalian bisa rasa percaya diri kalian akan semakin meningkat. Karena tahu sih, oh ya potensi saya, kemampuan saya seperti ini ya, potensinya saya seperti ini ya, berarti nantinya akan menimbulkan atau membangkitkan rasa percaya diri pada diri masing-masing. Ayo percaya diri ya, saya bahasa keren pede aja ya, pede aja ya, percaya diri. Bahasa kerennya kalau bahasa Jawa itu pede ya. Oke. Ya, jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya kita mengenal tentang pengenalan diri dan potensi, karena kita nanti saksikan pada video tersebut, nanti kalian dengarkan apa itu hobi, apa itu, bahkan nanti akan ditampilkan di layar monitor ini. Dan nanti kalian silakan, akan lebih jelas mungkin diuraikan oleh langsung daripada narasumbernya ya. Baca dulu ya, bisa. Relax aja ya. Hanya sekedar melihat kok ya. Nanti diulang lagi. Wes.
Februari. Otak ulang mo yun. Tes. Kulit dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah gambaran diri yang ada pada diri seorang. Untuk apa yang akan dicapai seseorang ke depan. Cita-citanya mau jadi apa? Potret dirimu semakin menjadi apa ke depan? Kalian dengarkan ya. Saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second leg. Saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second leg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di sebuah layanan materi pembinaan dan konseling. Kali ini Bapak menyampaikan bidang layanan pribadi dengan topik atau tema layanan pemahaman diri atau pembukaan diri. Sumbernya dari mana saja anak sekalian? Ada di bawah ini. Kemudian setelah menonton video pemahaman diri ini, kalian diharapkan kedua memahami cara membuka jendela, yang ketiga mengetahui aspek-aspek yang harus dipahami oleh diri. Untuk itu anak-anak sekalian, pastikan kalian tetap menonton video ini dari awal hingga selesai sehingga kalian memahami materi. Lalu bagaimana anak-anak sekalian untuk membuka jendela? Maksudnya di sini konsep yang dikembangkan oleh Joseph Lam dan Haritano lainnya ini yang dinamakan jendela itu tadi atau jendela untuk hari ini adalah bagaimana seseorang berhubungan ke orang lain. Sehingga bagaimana cara membuka jendela-jendela tadi, maka di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan atau bisa dilakukan untuk membuka jendela selebar mungkin. Apa itu? Pertama, coba terbuka dengan orang lain. Ya, teman kita yang kita bisa ajak untuk terbuka, apa yang ada pada diri kita coba utarakan. Jangan sampai menjadi orang munafik, mendadak diri kita itu perfect ya. Tapi coba kita terbuka dengan orang lain sehingga orang lain atau teman kita itu
mau terbuka dengan kita. Ini cara membuka. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersikaplah apa adanya. Bersikap natural. Ya, di sini tujuannya agar kita bisa mulai ya, bisa menjadi diri kita sendiri, tidak usah dibuat-buat. Kemudian yang ketiga adalah mau menerima saran kritik dari teman atau orang lain. Ya, sekalipun kita ada kritik negatif tidak masalah. Ya, kritikan negatif itu bisa akan membuat kita semakin membaik. Kemudian coba berteman dengan siapa saja. Jadi kita berupaya mencari komunitas lain, tidak hanya satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Berteman dengan siapa saja yang bisa membawa dampak positif pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kalian ketahui atau pahami adalah aspek-aspek yang harus dipahami oleh individu. Pertama adalah fisik. Ya, maksudnya adalah badan anggota fisik ini maksudnya ada seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Jadi artinya bahwa individu itu harus mengenal dirinya, kondisi jasmaninya dan segala potensinya, apakah kondisinya sehat, kondisi jasmaninya normal dan lain sebagainya. Ini penting agar seorang individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini secara benar. Kemudian psikis ini adalah berkaitan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, emosinya, nah, sehingga tujuannya agar mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depannya, juga mampu menempatkan dirinya dalam hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah minat. Apa itu minat? Minat itu adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Ini juga harus diketahui. Kenapa penting? Karena dengan adanya minat yang kuat, yang harus pada individu adalah objek pilihan, maka prestasi keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai. Dengan memiliki minat yang tinggi, ini akan berpengaruh terhadap motivasi yang tinggi karena senang. Misalnya apakah minat dalam bidang seni, apakah bidang olahraga, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seorang sejak lahir dan bersifat turun genting. Kalian atau seorang individu dengan memahami bakat ini anak sekalian, maka diharapkan agar individu itu mampu mengembangkan diri secara optimal. Misalnya apa bakatnya, bidang menari, nyanyi, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah cita-cita. Cita-cita itu adalah gambaran diri yang ada pada diri seorang atau apa yang akan dicapai seseorang ke depan. Cita-citanya mau jadi apa? Potret dirimu menjadi apa di depan? Jadi misalnya kalau kalian itu cita-citanya ingin menjadi TNI, nah harus kalian pahami apakah dirimu sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI Polri. Nah, dengan memahami ini, sekalian, maka misalnya syarat-syarat yang dibutuhkan itu harus dipenuhi. Misalnya menjadi anggota Polri itu seperti apa? Apakah dirimu tercermin? Apakah gambar pada dirimu itu ke depan akan menjadi seorang anggota TNI Polri? Dengan begitu kalian benar-benar mampu dapat memilih karir sesuai dengan cita-cita. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan pokok. Ini juga harus paham dulu. Kebutuhan pokoknya itu apa? Oleh karena itu seorang individu perlu menentukan kebutuhan pokoknya seperti apa yang diinginkan dalam hidup ini. Apakah hanya bermakan, kebutuhan jasmani saja, apakah juga memerlukan kebutuhan batin tadi. Kemudian ketujuh adalah gaya hidup. Gaya hidup ini juga menggambarkan ya anak sekalian apa gaya hidupmu itu, karena gaya hidup seorang berbeda-beda atau satu dengan lain. Ada yang bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja atau bergaya hidup sederhana. Nah jadi anak sekalian, dengan mengetahui aspek gaya hidup ini, maka individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalian tidak perlu meniru gaya hidup orang lain, tapi gaya hidup itu harus sesuaikan dengan kemampuan.
demikian kalian akan bisa lebih baik mengenali diri sendiri. Baik, dan sekarang terima kasih. Jangan lupa kalian lain sekarang sudah melakukan akhirnya. Semoga selalu. Selamat dunia, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah lihat ya, itu sudah mendengar dari tadi di layar monitor tentang tema untuk mengenal diri sendiri dan potensi ya. Ya paham semuanya ya, apa itu lobby yang berkaitan dengan lobby atau bakat, apa mungkin dengar tadi dan cita-cita ya. Kalian sudah paham semuanya ini tadi yang diutarakan oleh narasumber dari YouTube, udah ya. Jadi kalian tuh bisa mengenal potensi diri kalian, apa untuk mengenal diri sendiri kalian yang tadi sudah dijelaskan. Ini berkaitan dengan fisik, psikis, hobi, minat, bakat, cita-cita dan juga kebutuhan atau gaya hidup. Nah, itu untuk mengenal diri sendiri dan potensi masing-masing ya. Oke, selanjutnya jadi menurut kalian apa arti daripada mandiri? Ya, apa? Mandiri itu apa, Mas? Kalau kalian melihat tadi dan menyaksikan di layar monitor tadi, kalian bisa mengambil kesimpulan dan tahu mungkin apa arti daripada mandiri. Ya. Kemudian bagaimana rasanya kalau tidak mengerjakan tanggung jawab yang diberikan. Jadi mengenal diri sendiri itu juga berkaitan dengan kita untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kalian atau rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Ya. Menurut kalian mandiri itu apa artinya, Mas? Mandiri artinya? Mbak, mandiri itu artinya apa, Mbak? Yang tahu coba? Langsung kalau yang tahu arti daripada mandiri menurut kalian? Cuma mandiri sendiri loh. Ya, mandiri sendiri. Mandiri itu adalah melakukan apa? Ya, segala. Coba, Mbak, kamu Mbak. Oke, pintar. Yang kamu coba, kayak lagi. Melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang Oke, lain. bagus. Ya, terima kasih dari betul ya. Jadi, yang namanya mandiri itu adalah melaksanakan atau melakukan segala aktivitas ya yang dilakukan sendiri tanpa bantuan oleh orang lain. Ya. Dan apa yang dilakukan itu ya harus berkaitan dengan hal-hal yang positif. Arti daripada mandiri. Ya. Kemudian bagaimana rasanya kalau mengerjakan sesuatu itu tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalian melakukan sesuatu ya tapi tidak bertanggung jawab. Bagaimana rasanya kalau mengerjakan sesuatu tanpa adanya rasa tanggung jawab? Rasanya gimana coba? Diserai amanat tapi gak dilaksanakan secara
benar atau tidak sesuai. Ya, berarti intinya kan kalian tidak bertanggung jawab karena tidak mau melaksanakan apa yang ditugaskan oleh seseorang, ya. Rasanya bagaimana kalau bisa dicurangi atau tidak apa istilahnya, kita memerintahkan sesuatu pada orang lain tetapi orang tersebut tidak mau bertanggung jawab, itu perasaannya bagaimana? Pasti akan rasanya gimana, Mbak? Ya, rasanya pasti akan mungkin marah ya, atau mungkin kecewa ya, itu kalau tidak dipertanggung jawabkan. Atau misalnya segala sesuatu ya, mengerjakan aktivitas yang tidak dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab ya. Kemudian contoh, coba berikan contoh sederhana sikap daripada tanggung jawab. Ya, coba salah satu contoh ya, sederhana saja wis ya. Salah satu contoh sederhana daripada sikap tanggung jawab baik itu di rumah ataupun di sekolah. Di rumah dulu coba, ada yang tahu nggak? Contoh sederhana ya, melakukan sebuah aktivitas ya dengan disertai rasa tanggung jawab. Coba Mas Naftahul, coba ada nggak contohnya? Sederhana saja wis, aktivitas apa contohnya kalau di rumah kamu ya, contohnya apa? Coba dia bisa, coba ngacung. Karena ada yang bisa. Contoh sederhana saja wis, di rumah kalian diserai tanggung jawab oleh orang tua. Contohnya apa? Ya. Kalau di rumah berarti kalian sama orang tua atau sama kakak atau sama yang lebih tua dari kita, pasti ya sama orang tua ya. Kalau di rumah, coba ada contohnya Mas. Yo, udah tahu gak nih? Udah bisa gak nih? Mbak? Putri, ayo. Gampang kok, di rumah. Ini biasanya apa ya? Kan kayak gitu ya. Melakukan apa ya? Anak-anak ke orang tua. Ya, contoh kecil lah. Misalnya apa membereskan atau membereskan orang tua minimal, membereskan orang tua, membereskan rumah, ya beres-beres rumah, atau minimal beres-beres kamarnya sendiri. Itu salah satu bagian daripada contoh sederhana kalian untuk bertanggung jawab apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ya, jadi contohnya gampang wis, beres-beres kamar, ya minimal beres dan bersih kamar sendiri. Itu salah satu contoh sederhana. Ya, kalau di sekolah apa coba contohnya? Ya PR kalau di rumah, PR kan pekerjaan rumah ya. Ini di sekolah yang harus kalian lakukan dengan disertai rasa tanggung jawab, disiplin ya. Piket ya, betul, jadwal piket itu salah satu contoh sederhana yang namanya melibatkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Contohnya jadwal piket ya, kalau setiap pagi itu harus on time, sampai sekolah sampai setengah 7 ya, waktunya cukup untuk membersihkan kelas. Itu salah satu contoh sederhana, yaitu terpancar pada jadwal piket. Nah, contoh yang lain coba. Contoh yang lain, tugas dari guru ya, itu juga harus disertai rasa tanggung jawab, diamanati untuk pekerjaan tugas ya yang berkaitan dengan KPM. Itu juga harus kalian punya rasa tanggung jawab ya, disiplin untuk melaksanakan apa yang ditugaskan oleh guru masing-masing. Mereka mengerjakan tugas ya. Kalau guru menyuruh kalian mengerjakan uji kompetensi halaman ini sampai halaman sekian, harus dikerjakan dalam waktu 1 jam. Ya harus 1 jam itu harus selesai. Dan kalian harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tentang tema daripada untuk mengenal diri sendiri beserta potensinya masing-masing. Potensi itu menyangkut kemampuan dan tanggung jawab.
videonya cukup. Anu kan? Yang itu saya pernah dari disiplin. Satu lagi ya, nanti kalian saksikan ini tentang ya, yang selanjutnya tadi ya. Disiplin diri. Maka potensi diri mengenal diri karena disiplin ya. Oke, sekarang kalian saksikan ya tentang Berikutnya membiasakan kebiasaan baik dan kelima memahami kiat untuk disiplin diri. Pastikan anak-anak tetap menonton video ini dari awal hingga selesai dengan memahami secara utuh. Anak sekalian, apa pengertian dan tujuan disiplin? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Kemudian disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Kemudian apa adalah sekalian tujuan disiplin sekolah? Pertama, memberi dukungan, maksudnya adalah memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Yang ketiga, membantu siswa memahami ikuti aja dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Dan yang keempat adalah siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta temannya. Selanjutnya, anda sekalian, apa makna disiplin? Yang pertama adalah sanggup menggerakkan dan mengatur diri sendiri serta waktu diri sendiri. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah sanggup mengendalikan nafsu. Bagaimana anak-anak sekarang cara mengendalikan nafsu? Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang dapat kalian lakukan untuk mengendalikan nafsu. Yang pertama, mempelajari teladan. Maksudnya kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin dan tahu batas. Yang kedua, berhitung sampai 10. Maksudnya, berhitunglah sampai 10 sebelum mengatakan atau berbuat sesuatu ketika kita sedang marah. Yang ketiga, buat dan tata jadwal. Yang keempat, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan pembatasan. Kelima, waktu semangat. Maksudnya untuk menambah motivasi dalam diri, kalian dapat membuat sasaran yang ingin kalian capai. Selain itu, tetapkan juga sasaran yang akan kalian peroleh bila berhasil mencapai sasaran. Selanjutnya adalah sekalian, apa penyebab sulitnya membiasakan kebiasaan? Yang pertama adalah manusia memiliki sifat-sifat dasar seperti cenderung malas-malasan, keinginannya, mengikuti keinginan hatinya dan bukan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, menganggap pekerjaan sebagai beban. Yang ketiga, manusia cenderung kepatusan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang sama. Kemudian bagaimana anda sekalian giat untuk diri? Pertama adalah terbiasa dengan berdoa. Maksudnya adalah biasakan kalian kegiatan dan kegiatan buatan kegiatan atau agenda. Kalian secara jelas berpikir dan berpikirlah dan kegiatan penting hanya sesuatu biasa. Yang kedua adalah bahagia. Maksudnya adalah kalian dengan kalian bahagia ini adalah kekuatan yang berpengaruh terhadap kinerja dirimu. Kemudian yang ketiga adalah agenda yang bapak terangkan di awal tadi bahwa buat agenda harian kalian. Jadi kalian yang masih sekolah tunggu agenda. Jadi untuk menghilangkan kemalasan yang muncul setiap hari. Kemudian skala pentingnya adalah rangka upaya kerja jadi antara
yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah sugesti. Ini kalian jadikan sugesti menjadi teman imajinasi tersebut dorongan dari dalam dirimu menjadi lebih kuat. Sugesti tidak diharapkan bisa matematik yang kalian temui. Kemudian yang berikutnya adalah kerja tuntas. Ini kalian bayangkan selesaikan setiap kegiatan hal kalian itu dengan hasil yang baik dan kerjakan dengan tuntas. Lakukan kerja tuntas ini sehingga kalian terbiasa dengan itu kegiatan selanjutnya akan kerja tuntas berarti kalian biasakan bekerja tidak menunda sehingga hasilnya juga bisa meningkatkan. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih kerjanya pada hari selanjutnya kalian istirahat dan baru Kenapa sih harus mendengarkan dan sudah saksikan bagaimana kiat ya, kiat kalian untuk terbiasa hidup disiplin. Ya, tahu disiplin ya? Tahu disiplin udah disiplin. Jadi selalu tepat dalam segala hal. Tepat ya. Orang leneng ya. Di antaranya tadi apa ya? Yang pertama adalah sesuai dengan jadwal. Terbiasa dengan jadwal. Yang perlu tekankan kalian adalah untuk mendisiplinkan diri itu biasanya berkaitan dengan jadwal apapun itu, entah itu di rumah maupun di sekolah. Di rumah kalian kebiasaan-kebiasaannya apa? Ya, mulai dari bangun tidur, ya tidur subuh, ya jam 4:30 kalian bangun, ya ada jadwalnya, terjadwal. Kalau bisa kalian di rumah bikin jadwal, ya dan hidup kalian selalu disiplin. Ya, orang nge-work tidak semau gue, ya jangan hidup jangan semau gue, tidak boleh, harus memiliki jadwal-jadwal tertentu ya, mulai dari bangun pagi ya, bangun pagi kalian jam berapa ya, misalnya jam 4:30 ya, sholat subuh itu biasanya itu apa, waktu jam 5:30, oh ya bantu orang tua misalnya beres-beres rumah, itu ada jadwalnya. Makanya orang kalau hidupnya kepengen menuju disiplin, ya salah satu diantaranya itu tentang apa, hidupnya selalu terjadwal ya. Dan yang kedua tadi apa, bahagia, hidup selalu bahagia ya, merasa dari super ya, urip ya, hidup itu cuma sekali, bikin enjoy ya, bikin senang-senang aja, pokoknya hatinya selalu senang lah ya, jangan selalu menampakkan wajah super ya, sekolah super, rumah super lah, apa senang ya. Makanya terbiasalah hidup bahagia yang kalian bisa mendisiplinkan hidup. Insya Allah kalau kita bahagia, otomatis hidup kita akan teratur ya. Kalau hidupnya super ya, makin sedih, lalu dipikir ya, tidak enjoy ya, pasti hidupnya akan amburadul, kalian tidak akan bisa tumbuh rasa disiplin. Kata tiga tadi apa? Ya, agenda itu juga sama dengan jadwal. Agendanya apa saja ya? Kalau selama 1 minggu, selama 1 bulan itu pasti masing-masing harus memiliki agenda. Selanjutnya, ya rajin beribadah. Tertarik semuanya orang Islam ya, tentunya rajin beribadah. Minimal itu kalian harus rajin sholat. Sholatnya apa? Sholat 5 waktu. Yang nggak usah sunah-sunah dulu, yang wajibnya dulu ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semuanya harus kalian lakukan sesuai dengan waktunya masing-masing ya. Untuk sholat di ada waktunya ya, makanya belajar sholat itu salah satu bagian kita untuk belajar di sini. Oh ya, ada zuhur jam 12, kalian langsung ambil air. Meskipun di sekolah pun sama, silakan kalian izin sama gurunya yang sedang mengajar. Bu, saya mau sholat, insya Allah guru akan mengizinkan. Di rumah itu pun sama. Kalau misalnya kalian lagi asik HP, ada suara kedengaran
adzan asar, ya langsung HP-nya ditaruh dulu, ya kalian ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat asar. Minimal rajin beribadah ya mas. Kalau hidup kepengen menuju kedisiplinan, ya tadi rajin beribadah. Salah satu contohnya hal kecil yaitu sholat, ya sholat yang 5 waktu itu harus kalian secara istiqomahkan, mulai dari duhur jam berapa, asar jam berapa sampai subuh. Biasanya subuh ya yang sulit ya, biasanya subuh yang sulit bangun. Ya makanya kalau tidur itu ada agendanya atau ada jadwalnya. Jam 9 saya harus tidur. Ya, ada anak acara bahwa mana baru nggak ada sudahnya mbak, nggak ada selesai. Masa terus sampai kan terus sampai kalau kecuali kalau pulsanya atau kuotanya sudah habis baru berhenti. Ya jangan seperti itu. Boleh main HP, tapi ingat waktu. Ya, apalagi waktu sholat. Yang namanya HP itu biasanya itu memang kadang menjuruskan kepada hal yang buruk. Makanya kalau kalian itu bodoh kalau mau dibodohi dengan HP, karena akan rugi semua, ya, rugi segalanya, baik ibadahnya, jadwal yang lainnya pun, sekolahnya, jadwal sekolah, jadwal belajar, jadwal sholat itu semuanya akan amburadul kalau kita memfokuskan HP. Makanya tolong ya, ini salah satu tadi apa? Rajin beribadah itu salah satu contohnya sholat, minimal sholat, ya, sholat 5 waktu, ya, itu akan menjadi kunci kalian untuk menuju hidup disiplin. Yang terakhir apa tadi? Sugesti itu tadi dorongan yang kuat, ya, entah itu dari orang lain maupun dari diri sendiri, terutama dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri dulu sugestinya. Ya, kalau kalian misalnya kepengen jadi orang sukses, ya, pengen jadi orang yang berhasil, pengen jadi orang yang bahagia, ya harus kiatnya dari diri sendiri. Nggak mungkin orang lain. Kalau orang lain hanya cukup, ada orang lain tidak mesti sugestinya tuh pas, tapi kalau untuk dari diri sendiri pasti sugestinya akan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ya, itu tentang kiat-kiat untuk kita menjadi disiplin di yang pertama tadi apa? Terjadwal, ya, kemudian bahagia, yang ketiga agenda, yang keempat rajin beribadah, yang kelima adalah sukses. Dorongan yang kuat, yang pertama untuk dari diri sendiri. Ya, kalau pengen pinter, ambil mau liya, kamu apa itu, ya, tapi pengen pinter ya bisa belajar dari diri sendiri. Kalau orang lain mah, ya, hanya sekedar kadang malah justru orang lain itu kebanyakan zaman sekarang banyak menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi kalau dari diri sendiri kayaknya ya hal-hal yang positif. Ya, paham ya semuanya ya. Ini tentang kiat-kiat kita untuk hidup disiplin. Pertama untuk diri sendiri. Insya Allah Mbak Mas, kalau kita hidupnya disiplin, kehidupan kita akan sukses, mungkin akan berhasil dengan baik. Terus gampang pokoknya itu kalau disiplin. Semuanya itu harus disiplin, ya. Sekolahku sama sekolahanku, terutama kalian juga di sekolah juga harus sama-sama imbang disiplinnya, ya. Kalau misalnya waktunya istirahat keluar jajan, kalau waktunya masuk ya masuk, kalau waktunya untuk sholat juga sholat, silakan kalau yang mau sholat, ya. Ini tentang kiat untuk hidup disiplin. Nah, ini sekali lagi mau bertanya, apa itu disiplin? Pak. Iya. Oke, ketaatan. Yang keras betul Mbak. Disiplin adalah Ketaatan atau patuhan terhadap peraturan. Oke, ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ya. Oke ya, nanti ini guru mau membagi angket, nanti kalian isi lembar kerja.
memperhatikan, sudah mendengarkan, menyaksikan apa yang ada di layar monitor tadi, dan ini nanti salah satu lembar kerja kalian membuktikan kalian sudah benar-benar serius memperhatikan apa yang ada di layar monitor tadi. Ya, nanti kalian isi sesuai dengan kata hati kalian masing-masing. Ya, ini karena ini dari buku kalian ya. Ya, ya. Nanti kalau ada yang tanya kurang bagus, nanti belum jelaskan nanti setiap pertanyaan. Kalau tulis perwakilan kok. Coklat kecil. Disiplin mengenal diri sendiri ya. Kamu udah belum? Kurang udah, otak kain. Ini udah, berarti kurang satu. Cukup ya? Udah semuanya ya? Ya. Kurang satu ya? Nanti dengar ya Mas ya? Ya itu lembar kerja untuk kalian ya. Coba diisi semuanya sesuai dengan kata hati. Semuanya masing-masing lah ya. Jangan saling tanya. Ya, bertanya pada diri sendiri ya. Itu kaitannya dengan kalian masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Nanti upload nanti buku ya Mas. Silakan diisi Mbak. Sekarang. Ada ini ya. Nah ini. 19 atau 19 Juli ya? Agustus, kalau Juli baik. Gak usah saling tanya, itu diri sendiri ya, diri kalian masing-masing. Ya. Oh, nggak ada kan masih bagusnya? Suwen. Ini dulu ya. Lama ada orang ya. Siapa? Ada yang kurang jelas pertanyaannya? Ada sama guru? Tidak ada pertanyaan yang kurang jelas, kon bingung. Tapi Bu Guru jawab pertanyaannya baik, jawabannya kon dewek ya. Siapa aku? Ya tulis kalimat positif tentang diri yang membuat bangga. Si kon dewek kon seneng apa wis? Silakan. Yes, apa wis? Yang ini kan berkaitan dengan tadi disiplin ya. Bahagia. Berarti yang buat kamu senang itu apa? Apa kan? Ya,
biasanya sifat. Maaf ya, ini biasanya kalau kelebihan atau kekurangan ini berkaitan dengan sifatnya kalian. Ya, kelebihan kalau sifatnya apa? Sing gawe senenge wong ya, bikin sebagai orang tua itu apa? Itu sifat atau karakter. Ya. Sudah? Oh bisa tunggu? Oh ya lebih lebih. Sudah susah itu ya. Entar coba. Jadi pakas periode ora imbak Mas. Mas, isi Mas. Bisa diisi ya? Makannya ya. Ya. Oke, kayu. Siapa kamu ya siapa? Siapa aku? Siapa aku? Aku anak dari sini. Saya kamu. Saya Nabila. Boleh terserah kamu lah. Siapa aku? Di hati, jawabannya menurut kamu sendiri, Ati. Orang-orang takut-takut ya. Kalau adu diskusi boleh, tapi ya tidak menyangkut sifat ya. Tapi tentang hobi. Hobi misalnya apalah ya. Terus mau nanti double sih. Ya silakan diisi sesuai dengan masing-masing hidupnya kalian ya. Kecuali kalau pertanyaannya kurang jelas, tanya ke guru tidak apa-apa. Ya, itu jawabannya ya kembali ke masing-masing ya. Kenapa Mas? Pusing? Terus kamu, Pak? Gak apa-apa, Jorok. Kalau biasanya kalau kelebihan kekurangan itu kaitannya dengan sifat dan karakter sifatnya kamu ya. Hah? Jam? Kemampuan. Iya, kemampuan kamu itu apa? Ya, itu ya bisa melakukan ya. Kemampuan. Balik mau. Balik mau. Belajar. Kayaknya Untuk tanda tangan jangan ditanda tangan ya Mbak. Itu tanda tangan yang dulu sama Bapak Kepala Sekolah. Lihat ya. Kalau untuk kalau itu tanda tangan. Apa beda apa? Ada kekurangan, beda yang kekurangan. Itu berapa? Akan nomor Ya maksimal 2 lah, masa sih juta? minimal orang. Ayo, aku kekurangannya berarti. Udah, pokoknya tiap orang lain sekali itu kelebihan ya. Dan kekurangan. Tiap orang lain
Kalau berat badan jangan diisi, berat badan ya diisi. Fisik menguasai dunia. Yang lebih spesifik ya cita-cita ya, jangan saya jalan aneh-aneh. Cita-cita itu keinginan ya mas, keinginan kamu nanti ke depannya itu apa? Kalau pengen besok kan jadi apa? Apa laut? Apa tiba-tiba diberi kapal bisa? Mau 1 jam. Apa yang menurut kamu menjadi potensi untuk kemampuan contoh Saya bisa tahu tapi saya bisa yang lebih spesifik apa mas? Dokter, polisi, guru, perawat, insinyur. Bikin buku aja bu. Berapa insinyur berapa? Ya bu. Kemampuan. Kemampuan kamu itu apa? Ya udah, ungkapkan aja, ada apa-apa ditulis aja. Mampunya apa gitu ya? Di rumah kamu ngapain? Mampunya kalau sama orang tua. Ya, jauh. Ini kamu pelajarin apa aja gitu? Bu Meta ya? Selesaikan. Iya. Selesaikan dulu ya. Ini guru tadi sudah izin sama Bu Meta. Orang lain gak nyaman, orang lain gak suka. Kelebihannya untuk apa?
Yang beneran, berarti dari presiden ya gitu. Sementara, ayo. Kalau jadi Prabowo nggak mungkin bisa, masa apa nggak dari Prabowo? Itulah, kenapa? Hah? Wes jadi kubur rakyat banget loh. Apa mau ngomong apa? Kubur rakyat. Oh iya, kok jangan kata-kata beres sih kan? Di proyeknya sama. Papane. Proyeknya proyek apa sih? Nah, proyek. Ya udah. Iya. Cita-cita kamu cita-citanya apa? Ingin jadi apa? Apa cita-cita? Apa ya? Berikan cita-cita kamu. Ini potensi diri apa kamu senang olahraga, nyanyi, berbicara di depan umum, public speaking. Kamu ingin apa? Kan potensi diri. Kamu potensi apa? Senang olahraga. Apa? Kamu lebih menonjol apa? Apa ya? Itu jangan tanda tangan ya mas, digambarin dulu sama kepala madrasah. Menghitung apa ya? Ya, sama menghitung, olahraga, menggambar, melukis. Itu di potensi diri. Kamu lebih condongnya mana? Nah, olahraga, apa menghitung, apa menggambar, melukis. Kita kamu tulis, nanti kita kamu ini jadi guru misalnya. Alasannya apa guru itu? Pandangan tentang masalah. Ingin jadi polisi, bisa melayani masyarakat. Cita-cita kamu lah ya. Jelas, Bro. Selain gak ngatur, bilang ngatur. Ingin jadi kepala desa, ingin mengatur kepala desanya, ingin jadi penyanyi, dan membagikan orang tua. Sama full ya? Ya udah. Langsung kasih siap. Rajin belajar, membaca Al-Quran. Mas, ngomongin lagu baik sih. Ngomongnya betul ya. Ini belum belajar loh mas. Ya. Ngomongnya lagi belajar sedikit ya. Dari tadi tuh gue dengar omongan-omongan kamu tuh gak karuan kamu. Satu jam, 2 meter 1 jam.
nih aku. Apa? Udah selesai? Beresnya baru dikumpulkan. Narik muter. Belum selesai. Positif ya. Rasa kamu senang. Gak usah, kesimpulan gak usah. Kesimpulan gak usah diisi. Kesimpulan gak usah. Gak usah. Tangan-tangan, oh ya tangan dulu deh, palanya ini. Lebihan yang berkala itu senang apa? Harus mungkin diisi, yang ini diisi jangan kosong. Masa sudah punya kelebihan, ya pasti dong ada sesuatu yang dialami kayak gitu. Kalau yuk, bukan aja dapat komitmen. Nanti kita ikut lagi ya. Pak. Ikut lagi. Ini tisu, Pak. Ini tisu, Pak. Yang ini kesimpulan. Siulan nggak? Jangan. Yo, Jas. Bikin orang lain sebel sama kamu, daripada kamu tuh bersikap, tapi orang lain tuh gak suka. Nah, itu namanya kekurangan, ya. Tentang kali aku nggak usir, yang gak suka usir. Jas. Istirahat pun sosis yuk. Oke, wah apa?
Hah? Ya wis kan sekarang lagi palingan yang belum Biasa jam. jam le. Doa, apa bisa nyanyi apa? Bisa nyanyi apa? Ini juga. Wes. Kita kan dari kecil ya. Kita kan dari kecil sampai itu apa? Sekarang ditanya sama orang, oh ini cita-cita gede apa sih ngapain gitu? Kayak gitu. Pasti punya dong cita-cita. Kalau dari cita-cita gimana? Ya. Nanti alam dari segitu juga gimana ya? Punya cita-cita, punya keinginan ya. Aja, urip aja, lempengan ya. Itu jangan untuk main. Berapa orang lagi coba yang dikumpulkan? Ya, kumpulkan ini mas. Kumpulkan mas ya. Ya, kembali mbak. Masing-masing, jangan dibawa di tempat duduknya. Ya. Bingung sama kayak apa bedanya? Bingung.
semuanya duduk kembali ya. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, alhamdulillah ya. Setelah kalian tadi sudah mengikuti ya, baik yang tadi awal sudah berjelaskan maupun yang lewat layar tadi YouTube dari narasumber tentang tema pengenalan diri kalian dan juga pengenalan potensi masing-masing ya. Biar jelas semuanya ya tentang apa itu dari tentang pengenalan diri sendiri ya. Baik itu menyangkut potensi, hobi ya, bakat, cita-cita, kemampuan atau bahkan mungkin gaya hidup masing-masing itu sudah kalian isi tadi di lembar kerja. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara kita sudah tahu apa arti daripada disiplin ya, hidup untuk disiplin diri ya. Kan sudah tahu tadi melalui layar monitor tadi ya, dari narasumber apa itu arti daripada disiplin, terus apa saja kiat-kiatnya untuk kita menjadi orang yang lebih hidup dalam mendisiplinkan diri. Kiat-kiatnya apa saja, mulai dari tadi ya, terjadwal, bahagia, agenda, kemudian apa lagi, rajin beribadah, dan juga dari yang namanya sugesti atau dari dorongan masing-masing. Beberapa yang belum kalian tahu atau ketahui tentang arti daripada pengenalan diri sendiri dan potensinya, dan juga tentang arti daripada hidup untuk disiplin di diri ya. Sudah jelas ya semuanya ya? Ada pertanyaan semuanya? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Insya Allah semuanya sudah memahami ya, sudah tahu apa itu, bagaimana kalian mengenal pada diri sendiri kalian, potensinya apa saja, kemampuannya, hobi kalian itu apa, cita-citanya, kemudian gaya hidup kalian itu seperti apa, minatnya apa, itu semua sudah kalian pelajari tadi ya. Dan juga tentang kiat-kiat kalian untuk hidup disiplin diri ya. Ya, terima kasih semuanya. Dan kita akhiri ya acara ini. Kita coba untuk kita menyemangatkan, kita menyanyikan lagu wajib satu kali lagi, yaitu lagu Maju Kita. Nah ya semuanya ya.